Berarti tren lari sekarang bisa dibilang positif ya, Dok ya? Enggak. Di mana ya? Sebenarnya positif Heeh. karena semua orang akhirnya gerak untuk olahraga. Betul. Tapi gara-gara ada media sosial, ada potensi tambahan kak yang namanya haus validasi. Yang mana Hmm. itu normal. Hmm. Kayak aku Iya, iya. dulu, dokter Tita rambut pink tuh waktu pernah lihat videoku yang rambut pink nggak? Jangan ya, di blok aja. Malu-maluin itu, saya malu. Kalau sekarang kan rambut kita bisa diadu nih. Iya. Wah. Kalau zaman orang itu punya validasi masing-masing di medsos. Oke. Ada yang pamer prestasinya, ada yang pamer dia cantik atau ganteng, ada yang pamer dia foto sama pejabat siapa. Nah, kalau untuk olahragawan, validasinya di medsos itu data. Oke. Misal saya pace berapa, sejauh apa, personal best, personal record. Iya. Nah, akhirnya orang-orang yang FOMO ini tidak latihan proper, tapi hanya ngejar kecepatan. Padahal latihan yang proper itu nggak cuman ngejar kecepatan, Dok. Iya, Apa karena gimana? apa? Setiap orang yang latihan lari proper, itu akan mendapatkan namanya newbie gain. Jadi selama setengah tahun, Heeh. dia akan bisa potensi pace-nya lebih cepat 2 kali. Karena newbie gain. Oke. Nah, nanti dia akan merasakan di fase kedua, Iya. ketika dia konsisten, pace-nya akan stuck di situ terus. Jadi pace-nya 5, terus pace 4, terus untuk mencapai itu susah. Nah, disinilah yang saya bilang, kalau kamu tujuan olahraganya memang buat validasi, itu akan menimbulkan stres baru. Karena kamu terbebani harus ngupdate di medsos tiap hari untuk sebagai bentuk validasi ke masyarakat. Dan itu biasa dirasakan oleh kita, centang biru. Karena netizen selalu bertanya, dokter sudah lari belum hari ini? Ternyata kudos ini di Strava itu menimbulkan, kak tahu kak Strava? Aku Enggak nggak ya? tahu, belum betul. Strava itu adalah aplikasi yang digunakan untuk pelari yang kalau kita update datanya akan mendapatkan kudos. Kudos itu jempol. Oh, oke. Kudos itu jempol. Makanya Validasinya, validasi. kalau dirimu lihat ada seleb-seleb bilang kudosnya dong, itu sebenarnya di Strava tuh kalau kita nge-share ada kudosnya dan di situ datanya bisa dilihat heart rate-nya berapa, ininya berapa. Oke. Nah, akhirnya aku merasa ini jadi tekanan mental buatku. Karena setiap saat netizen tuh meminta lebih. Saya tuh pengen lari 20 kilo, kok pace-nya cuma segitu. Akhirnya Ah, kita tuh lari buat mereka. paham, paham, paham. Iya kan? Iya. Padahal tujuan kita olahraga kan stress release. Iya. Akhirnya jadi stres berlebihan ke aku. Karena aku berusaha memenuhi ekspektasi mereka. Jadi buat teman-teman yang olahraga, pesanku buat yang FOMO. FOMO tuh keren, tapi olahragalah kembali buat diri sendiri. Jangan memuaskan orang lain. Karena itu tidak akan pernah habis.